Waalaikumsalam. تفضل شيخ نوفل اقرأ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي ونسلم على من أرسل للعالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولسائر المسلمين. أما بعد ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: ما لا يتم الواجب إلا به. هذه القاعدة من القواعد الأصولية المهمة التي انبنى عليها فقه كثير، وهي ليست على الإطلاق المذكور في العنوان ولا تصدق بعمومها، وإنما نقول ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم قسمين. أولا، ما لا يتم الوجوب إلا به كشروط الوجوب وأسبابه وانتفاء موانعه، فهذه ليست واجبة باتفاق، فليس على المكلف أن يمسك عن إنفاق ما عنده من مال حتى يتم الحول ويزكيه، وليس عليه أن يمسك ما عنده من بهيمة الأنعام أو يزيدها حتى تبلغ نصابا لتجب فيها زكاة مثلا، وإنما يتصرف في ماله تصرفا عاديا من غير هروب من الزكاة، فإذا حل الحول وعنده نصاب زكاة زكاه، وإلا فلا. فهذه الشروط والأسباب وإن كانت داخلة في عموم ما لا يتم الواجب إلا به لكنها غير مرادة. ثانيا، ما لا يمكن عقلا أو شرعا أو عادة أن يفعل الواجب تاما إلا بفعله، وهذا ينقسم أيضا قسمين. الألف، ما ليس بمقدور للمكلف كغسل اليد في الوضوء إذا تعذر لقطع ونحوه، وكالركوع والسجود إذا تعذر لبس في ظهره ونحو ذلك، فهذا خارج عن القاعدة فلا يجب باتفاق. الباء، ما هو مقدور للمكلف مثل غسل جميع الثوب الذي أصابته نجاسة ولا يدري موضعها، وإمساك جزء من الليل مع النهار حتى يتم صيام النهار بارك الله فيكم حتى يتم صيام النهار، والوضوء للصلاة ونياتها، وهذا ينقسم أيضا قسمين. أولا، ما ورد في إيجابه نص مستقل كالوضوء والنية للصلاة، وهذا واجب باتفاق ولم ينقل عن أحد فيه خلاف. ثانيا، ما لم يرد فيه بخصوصه دليل مستقل، وهذا هو موضع النزاع، وهو الذي قال بعض العلماء فيه لا نسميه واجبا وإن وجب فعله تبعا، والخلاف في هذه القاعدة ضعيف، والقاعدة معمول بها عند جميع الأئمة، ومن نقل فيها خلافا فإنما هو في التسمية وفي استحقاق هذه الزيادة ثوابا مستقلا، وإنما قال الجمهور تسمى هذه الزيادة واجبا لأنها لا يجوز تركها أبدا إلا بترك الواجب، وترك الواجب يذم عليه المكلف، فكذلك ما لازمه. ما لازمه. يا. ما لازمه. بارك الله فيكم. نواصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan kembali kajian usul fiqih kita. Alhamdulillah, kita telah melewati pembagian wajib dari sisi zatnya, dari sisi mukhatabnya, dari sisi waktunya, begitu juga dari sisi takdirnya. Dan telah kita jelaskan cukup panjang. Nah, pada kesempatan kali ini adalah pelengkap dari pembahasan wajib, di mana kaidah ini menjelaskan kepada kita sebuah tambahan yang sebenarnya dia bukan bagian daripada wajib itu. Namun, kewajiban yang diperintahkan kepada kita tidak mungkin bisa kita laksanakan kecuali dengan wasilah ini. Sehingga wasilah ini mengikuti hukum wajib karena sebab kita tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut kecuali dengan melakukan wasilah ini atau perantara ini.
Maka usuliyun menamakan hal ini atau kaidah ini dengan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang mana sebuah kewajiban tidak mungkin bisa terrealisasikan, teraplikasikan, kecuali dengan perantara itu atau dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut dihukumi menjadi wajib. Apakah kaidah ini berjalan dipahami secara umum begitu saja? Atau ada rambu-rambunya? Maka dijelaskan oleh para ulama, perlu diketahui bahwasanya kaidah ini pada hakikatnya dia dibagi menjadi 3. Pertama, kondisi di mana seorang hamba tidak mampu melaksanakannya, artinya di bawah kendali manusia. Ketika dia di bawah kendali manusia, sekalipun dia menjadi syarat atau sekalipun dia menjadi sebab, namun tidak menjadi wajib. Contohnya adalah terkumpulnya nisab, atau misalkan berjalannya haul, atau misalkan intifaul mawani seperti nggak ada utang. Nah, semua ini sekalipun dia menjadi syarat, sekalipun dia menjadi sebab, sekalipun dia intifa sebagai ada intifaul mani, namun semua itu tidak diwajibkan. Sehingga zakat misalkan wajib, namun kita tidak diperintah oleh syara untuk merealisasikan kewajiban zakat ini dengan memenuhi syaratnya, memenuhi asbabnya, memenuhi juga tanpa ada halangannya. Baik dari sisi nisabnya, sebabnya, baik dari sisi haulnya misalkan, syarat wajibnya, baik dari sisi intifaul mani'nya, yaitu tidak ada hutang. Oleh karenanya, para ulama membedakan kondisi ini dengan kondisi yang nanti akan dijelaskan. Mereka katakan ma la yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib. Nah, ini bedakan ma la yatimul wujub illa bihi. Jadi wujubuz zakah la yatimu illa bihi. Misalkan kewajiban zakat tidak mungkin akan bisa terrealisasikan kecuali dengan terpenuhinya beberapa syarat dan sebab, seperti terkumpulnya nisab, seperti terpenuhinya haul, dan seperti tidak ada hutang. Karena kadang ada nisabnya, ada juga misalnya terpenuhi, ada juga haulnya, namun ternyata dia terlilit hutang. Ketika dibayarkan habis, tidak ada nisab dan tidak mencakup semua nisabnya. Maka ketika itu dia tidak wajib zakat. Nah, kondisi seperti ini, apa hukumnya? Ma la yatimul wujub illa bi falaysa biwajib, kata para ulama. Jadi kita tidak diperintahkan untuk merealisasikan semua itu. Syarat dan sebab dan intifaul mawani' tersebut tidak wajib bagi kita untuk merealisasikannya. Karenanya hal tersebut tidak wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Jadi syariat mengatakan kita wajib zakat. Ya, wajib zakat. Namun syariat tidak menuntut kita untuk mencapai atau mewujudkan syarat, sebab, dan menghilangkan mani'nya. Nah, ini ma la yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib. Ini hal yang pertama. Dan semua itu tidak berada dalam kekuasaan dari hamba tersebut. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua dari ma la yatimul wajib illa bihi, ma la yumkin aqlan, katanya, au syar'an au 'adatan an yaf'ala al-wajiba tamman illa bi fi'lihi. Dan bagian yang kedua ini, di mana seseorang tidak mungkin secara akal, secara syara' ataupun adat. Misalkan secara akal, kita katakan bahwasanya adanya atap pasti ada dinding. Nggak mungkin atap berdiri tanpa dinding. Maka
keberadaan atap ini mewajibkan adanya dinding untuk menyangganya. Karena tanpa itu, maka nggak mungkin dibenarkan oleh akal. Atau syarak misalkan, kita nggak mungkin bisa melaksanakan sholat syar'i yang sesuai dengan tuntunan syar'i, bukan sholat dalam artian bersolat kepada Nabi, karena ada sebuah teka-teki dahulu, saya lupa karangannya Imam Al-Isnawi atau siapa, saya lupa bacanya. Jadi apa hukum, boleh nggak katanya saya melaksanakan sholat tanpa wudhu, tapi sah sholat yang saya laksanakan. Kata, oh iya, sah. Yang ketika dimaksudkan sholat di sini adalah sholat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sholat dalam arti sholat syar'iyah, yaitu sholat yang dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Nah ini sebagai faedah saja. Artinya bagian kedua dari atau jenis kedua dari mana yatimul wajib illa bihi, yaitu sebuah perbuatan di mana kita tidak mungkin bisa melaksanakan sebuah kewajiban, baik itu secara akal, dicerna oleh akal maupun secara syarak, kecuali dengan melaksanakan perantaranya. Namun hal ini dibagi menjadi dua, kata beliau. Pertama, kondisi yang demikian, pertama, tidak jadi sesuatu yang tidak bisa atau di luar kendali manusia, atau di luar kendali mukallaf lah. Contohnya seperti apa? Misalkan kita wajib, di antara syarat wudhu adalah wajib misalkan seseorang untuk mencuci tangannya. Namun kebetulan tangannya ini terputus sampai siku. Apakah dia wajib untuk misalkan mewujudkan adanya siku ini, atau mewujudkan adanya tangan sehingga dia mencucinya? Nah, ini tidak wajib, karena ini di luar kendali dia. Begitu juga misalkan ada orang yang sakit, misalkan untuk ruku dan sujud dia tidak bisa karena misalkan tulang tengkoraknya kering. Kalau seandainya dia ruku maupun sujud, maka ini akan berakibat fatal pada dirinya. Maka ketika itu kita katakan, sekalipun seharusnya seorang tidak bisa melaksanakan sholat dengan sebagaimana yang diperintahkan, kecuali dengan ruku dan sujud seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun kondisi ini menghalangi hal tersebut. Nah, artinya di luar kendali manusia itu sendiri. Maka dia tidak wajib misalkan harus bagaimana tulang belakangnya harus diluruskan, harus diobati dan seterusnya. Begitu juga misalkan kalau kita katakan pada orang wajib Anda menulis misalkan, sedangkan dia tidak memiliki tangan, bagaimana kita perintahkan dia menulis? Padahal dia tidak memiliki tangan. Artinya semua ini berada di luar kendali manusia itu sendiri. Maka ketika itu tidak wajib baginya. Nah, kondisi yang demikian keluar dari konsekuensi dari kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi yang pertama tadi keluar, misalkan ma la yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib, bahwasanya dia tidak masuk dalam keumuman dalil ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kemudian yang kedua adalah kasus ini, ma laysa bimaqdurin lil mukallaf. Seseorang tidak mungkin melaksanakan sesuatu kecuali dengan perantara sesuatu itu. Namun kebetulan dia misalkan ada kekurangan sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Seperti tadi wudhu, yang seharusnya dia mencuci tangannya, namun kebetulan karena terpotong tangannya, maka dia tidak bisa mencucinya.
maka ketika itu dia tidak masuk dalam kategori ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti sisa yang terakhir, opsi yang terakhir kata beliau, ma huwa maqdurun lil mukallaf, di mana sesuatu itu mampu di bawah kendali orang, di bawah kendali seorang mukallaf ini. Dan ini pun tidak terlepas dari dua kondisi kata beliau. Pertama, namun sebelum saya akan menjelaskan pembagian beliau, kita ingin menyinggung masalah yang disebutkan oleh beliau di sini. Yaitu, misalkan, katanya, ghaslu jami'i thawb alladhi asabathu najasah, wa la yadri mawdi'aha. Misalkan, kita barangkali, misalkan seseorang kena najis di salah satu pakaiannya, di salah satu bagian dari pakaiannya, dan dia lupa di mana si letak najis tersebut. Nah, ini nggak mungkin dia akan misalkan menggunakan pakaian tersebut untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan membersihkannya. Nah, ketika dia mau membersihkannya, dia lupa di mana letak najis tersebut, maka nggak mungkin dia bisa menggunakannya kecuali dengan mencucinya, dan mencucinya pun tidak tahu letaknya, maka dia wajib untuk mencuci pakaian tersebut secara keseluruhan. Lalu contoh yang kedua, imsaku juz'in minal lail ma'an nahar. Misalkan, nah ini mungkin bisa dikatakan sebagai kalau orang kita ketika kita berpuasa Ramadan ini, ketika kita puasa Ramadan, waktu sudah mendekati fajar misalkan. Kalau kita dikatakan ada waktu imsak, katanya. Kita misalkan waktu imsak, artinya masuk waktu fajar itu jam 5. Misal. Atau misalkan kalau zaman dahulu mereka melihat melihat langsung. Melihat langsung ke langit misalkan. Wah, langitnya seperti apa? Karena mereka mungkin ini gampang ketika mereka berada di daerah gurun atau misalkan di sawah dan seterusnya. Kalau di perkotaan hal ini sangat sulit sekali. Makanya kalau orang ingin melihat waktu fajar masuk atau tidaknya, orang pada pergi ke laut karena di sana bisa melihat. Nah ini nggak mungkin katanya kita bisa yakin menjaga puasa kita ini dengan sempurna di waktu siang. Takut nanti dia masuk waktu siang, kalau jam 5 pas takutnya waktu tersebut bagian daripada waktu nahar. Maka ketika dia masuk pada waktu siang atau waktu fajar, puasa kita nggak sah. Nah bagaimana caranya? Yaitu maka ketika kita tidak mungkin melaksanakan puasa dengan sempurna kecuali dengan menahan diri kita dari makan atau minum dari sebagian malam. Jadi sebelum masuk waktu fajar, ya barangkali 5 menit atau 10 menit misalkan, diperkirakan. Kita jaga waktu tersebut. Kita jaga, karena dikhawatirkan ketika dia tepat masuk waktu, misalkan kita masih makan, nah itu dikhawatirkan kita telah masuk waktu fajar. Dan ketika kita masuk waktu fajar, maka artinya kita tidak sah puasanya. Maka bagaimana hukum imsak seperti yang ada di tempat kita, misalnya di Indonesia pada umumnya ada imsak dari waktu 5 atau 10 menit sebelum waktu fajar, sebelum azan dikumandangkan, biasanya di masjid-masjid kita itu menyebutkan waktu imsak. Dan ternyata secara kaidah ini ada taksilnya, karena ada sumbernya. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena nggak mungkin kita akan menahan diri kita dari makan dan minum bagian di waktu siang kecuali dengan menjaga sebagian waktu malam ini. Nah, ketika demikian maka menjaga bagian dari waktu malam ini sebagian kecilnya menjadi wajib, karena menjadi wajib. Jadi tidak perlu kita salahkan misalkan kalau ada orang mengatakan imsak di negara kita misalkan, mungkin sebagian dahulu populer, banyak orang mencela, katanya itu hal bid'ah dan seterusnya.
Nah, ternyata kalau kita misalkan melihat daripada kaidah yang diletakkan oleh para ulama, para fuqaha, hal itu sangat-sangat sangat-sangat wajib lah, sangat-sangat wajib. Bahkan dikategorikan sebagai wajib karena nggak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah puasa secara sempurna kecuali dengan menjaga sebagian malam, sedikit misalkan dari malam tersebut. Sebagaimana para fuqaha juga mengatakan nggak mungkin kita akan misalkan wajib mencuci tangan kita atau membasuh tangan kita dari ujung jari kita sampai siku, dan kita tidak akan yakin sempurna melaksanakan cucian ini atau basuhan ini kecuali dengan melebihkan sedikit daripada siku, karena dikhawatirkan itu bagian daripada siku, sehingga mala yakimul wajib illa bi fahuwa wajib. Artinya melebihkan sedikit daripada siku itu hukumnya wajib, karena agar dia masuk dalam kategori wajib itu. Karena dikhawatirkan kalau enggak, dia ibadah wudhu kita tidak sempurna. Nah, ketika tidak sempurna maka tidak sah nantinya. Nah, kasusnya juga dalam hal puasa ini. Lalu beliau membagi ma huwa maqdurun lil mukallaf, yaitu menjadi dua. Ada dia sebagai syarat, namun nasnya independen. Artinya ada nasnya tersendiri yang menunjukkan bahwasanya dia adalah syarat untuk perbuatan, untuk sebuah kewajiban tertentu. Misalkan contohnya apa? Niat. Nah, niat merupakan syarat wajib yang nggak mungkin misalkan ibadah seseorang bisa dikatakan sah kecuali dengan syarat ini, yaitu adanya niat sebelumnya. Jadi kalau tanpa niat dalam wudhu maupun dalam sholat, maka ini tidak mungkin sah ibadah sholat maupun wudhunya. Kemudian yang kedua, kata beliau, ma lam yarid fihi bi khususihi dalilun mustaqim. Nggak ada dalil secara khusus yang menunjukkan bahwasanya misalkan wasilah tersebut, perantara itu bahwasanya dia wajib sebelum melaksanakan ibadah tertentu atau kewajiban tertentu. Nah, di sini sebenarnya letak perbedaan ulama. Artinya ini beliau mentahrir masail dengan cukup baik. Jadi dari awal beliau jelaskan bahwasanya ma la yatimul wujub illa bihi alaysa biwajib, ini nggak masuk dalam kaidah kita. Begitu juga yang kedua, yaitu kalau seandainya tempat atau misalkan objek yang menjadi kewajiban tersebut tidak bisa diwujudkan, maka itu juga tidak masuk dalam keumuman dalil. Tapi kalau seandainya dia termasuk ada dalam kendali manusia dan ada dalam kemampuan manusia, maka beliau jelaskan ada dua. Nah, hal tersebut ada dalilnya tersendiri, seperti misalkan wudhu dalam sholat, wudhu untuk sholat, wudhu untuk sholat misalkan. Nah, ini wudhu ada dalilnya tersendiri. Ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya ayat jelas. Artinya sebelum orang melaksanakan sholat wajib wudhu. Nah, ini ada dalilnya tersendiri. Mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ini dalilnya ada. Tapi ada yang tidak ada dalilnya. Tapi nggak mungkin kita akan bisa melaksanakan ibadah wajib ini kecuali dengan perantara itu. Contoh misal, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay'. Kayak ini masih dalam kategori ada nasnya, fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay', misalkan. Ini kalau kita nggak mungkin bisa melaksanakan Jumat kecuali dengan sa'i, yaitu kita meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita, lalu kita datang untuk melaksanakan ibadah Jumat. Nah, ini masih ada dalilnya yang mewajibkan untuk meninggalkan seluruh aktivitas. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak ada dalil secara khusus
yang menunjukkan bahwasanya perantara ini adalah wajib. Namun, tanpa perantara itu kita nggak mungkin melaksanakan ibadah. Contoh misalkan, sholat, misalkan berdasarkan madhab yang mewajibkan sholat berjamaah itu wajib, misalkan seperti Hanabilah. Tapi Hanabilah juga mengatakan fardul ain atau fardul kifayah. Anggap misalkan pendapat yang mengatakan fardul ain misalkan. Bahwasanya sholat berjamaah fardul ain. Dan mungkin kita bisa melaksanakan sholat berjamaah kecuali kita misalkan datang dengan sepeda atau misalkan kita datang dengan berjalan ke arah sana, ke arah masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini kan nggak ada dalil secara khusus yang menunjukkan bahwasanya kita wajib jalan ke masjid. Nggak ada dalilnya secara khusus. Tapi nggak mungkin kita bisa datang ke masjid kecuali dengan berjalan atau misalkan menggunakan kendaraan. Maka dengan demikian dia masuk dalam kategori yang kedua ini, malam yarid fihi bi khususihi dalilun mustaqim. Tapi meski demikian perantara tersebut dihukumi wajib. Kenapa? Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib katanya. Karena nggak mungkin kita bisa melaksanakan sholat berjamaah kecuali di masjid, kecuali dengan berjalan atau dengan kendaraan. Terserah kendaraannya seperti apa. Nah, ini contohnya. Cuman sebagian ulama mempermasalahkan hal ini katanya. Ini adapun masalah yang pertama saya tidak menolaknya lah, atau tidak sedikit pun ada komentar karena ada nas yang menyatakan bahwasanya perantara itu hukumnya wajib seperti wudhu, seperti juga misalkan meninggalkan seluruh aktivitas untuk melaksanakan salat Jumat karena ada dalilnya secara khusus. Saya nggak masalah. Tapi kalau yang kedua ini ada masalah. Karena pada hukum asalnya, misalkan berjalan, menggunakan kendaraan, dan seterusnya, ini kan hukum asalnya adalah mubah, tidak wajib. Tapi kenapa sekarang dihukumi wajib? Nah ini yang dipermasalahkan. Nah, tapi meski demikian mereka mempermasalahkan, tapi kami katakan katanya perbuatan tersebut sekalipun mungkin tidak wajib, tapi dia wajib dari sisi secara taba', bukan sebagai lizati, bukan aslinya kalau bahasa kita. Dia hanya pengikut saja, dia menjadi wajib karena memang kita tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut kecuali dengan lakukan perantara itu. Jadi dia wajib karena sebab taba', mengikuti, bukan wajib dalam artian asli. Lalu mu'allif di sini mengomentari. Jadi perbedaan ulama dalam hal ini, dalam bagian yang kedua ini, merupakan perbedaan yang lemah. Karena hal tersebut terbantahkan oleh realita sendiri. Mereka yang mengatakan kami tidak namakan sebagai wajib, sebagian mengatakan itu wajib, karena mereka sepakat untuk mengamalkan dalil ini. Jadi khilafnya cenderung kepada khilaf lafzi. Khilaf dalam retorika saja, penamaan saja. Adapun pada hakikatnya mereka semua mengamalkan. Wallahu a'lam. ومن فروع هذه المسألة أولا إذا اشتبهت أخته بأجنبية اشتباها لا يمكن معه معرفة المحرمة عليه منهما بأي طريق وجب عليه ترك نكاح الاثنتين ويؤيده حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولكن لو اشتبهت أخته بنساء قرية لا يحرم عليه النكاح من نساء تلك القرية لأن القاعدة هنا عارضتها قاعدة أخرى وهي قاعدة العبرة بالغالب لا بالنادر. ثانيا إذا اشتبهت الميتة بمذكر
wajib ijtinabuhuma ma'an li'anna ihdahuma mansusun ala tahrimiha wal ukhra la yatimmu ijtinabul haram illa bijtinabiha. Thalithan idza asabat an-najasatu tarafan min thawbihi kalkummi مثلا ولم يعرف موضعها فإنه يغسل ما يتيقن بغسله أنه غسل النجاسة وحينئذ يكون قد غسل ما وجب غسله بالنص وما لا يتم فعل ذلك الواجب إلا به. رابعا إذا امتنع المدين من سداد الدين وعنده إقار زائد عن حاجة السكنى وجب عليه بيعه لسداد الغرماء فإن امتنع أجبره القاضي. Ya, lalu setelah musannif atau muallif hafizahullah menjelaskan secara teoritis, beliau lalu menjelaskan beberapa masail yang dibangun di atas kaidah ini, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Di antaranya adalah idza ishtabahat ukhtuhu bi ajnabiyyah ishtibahan la yumkin ma'ahu ma'rifatul mahramah alaihi. Ma'rifatul muharramati alaihi, maaf. Minhuma bi ayyi tariqin. Masalah misalkan kalau dia punya saudari perempuan dan kebetulan saudarinya ini mungkin dia lupa, tidak tahu wajahnya seperti apa dengan orang asing. Lalu kalau dia misalkan pingin berbicara atau pingin dekat dan sebagainya, tidak mungkin dia bisa meninggalkan salah satu yang haram. Misalkan dia tidak tahu ini saudarinya atau ini orang lain. Artinya dia tidak bisa meninggalkan, sedangkan berbicara kepada orang lain, misalkan dengan melihat secara langsung lah, misalkan seperti melihat berkenalan atau dan sebagainya, misalkan saling tinggal satu rumah atau dan sebagainya, dan nggak mungkin. Artinya sesuatu yang haram tidak mungkin, nggak boleh dia lakukan. Nah, dia tidak mungkin akan meninggalkan yang haram ini kecuali dengan meninggalkan semuanya, karena dia nggak tahu mana dia saudarinya, mana dia orang asing ini, perempuan asing ini, ajnabiyah ini. Maka caranya adalah meninggalkan kedua. Nggak mungkin dia menikahinya. Nggak mungkin dia ingin menikahi yang asing, saudarinya atau yang asing ini. Nggak mungkin dia bisa melakukan keduanya, kan? Karena khawatirnya ini barangkali ini saudarinya atau yang ini. Nggak mungkin dia bisa menikahi keduanya juga karena khawatir. Atau misalnya salah satunya karena takutnya salah satunya. Maka nggak mungkin dia meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan keduanya. Jadi ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Tapi ulama lain memberikan kaidah tersendiri dalam hal ini sebenarnya. Dari contoh yang diberikan oleh musannif di sini, idza ishtabahat ukhtuhu bi ajnabiyah ini, sebagai ulama lain memberikan kaidah tersendiri, ma la yatimu tarkul haram illa bihi fahuwa haram. Mungkin Allah alam ini yang lebih pas lah. Jadi contoh, tapi dengan kaidah musannif atau muallif juga tepat karena dia wajibut tark. Jadi di kaitannya atau hubungannya dengan wujubut tark. Jadi ma la yatimul wajib, yakni wajibut tark. Bisa juga. Atau misalkan al-haram. Dari sisi yang lain bisa kita katakan ma la yatimu tarkul haram. Karena menikahi saudari itu nggak boleh. Dan mungkin kita bisa meninggalkan menikahi saudari kecuali dengan meninggalkan yang lainnya. Karena khawatir itu adalah saudarinya. Nah, ini ma la yatimu tarkul haram illa bi fahuwa haram. Atau dengan ma la yatimu ma la yatimul wajib illa bi wajibut tark. Jadi hanya perbedaan dari sisi dari sisi retorika saja. Tapi tercampurnya saudari perempuan dengan wanita asing ini tidak diglobalkan. Misalkan terbatas kepada kampung tertentu yang kita kenal semua orangnya lah. Nggak mungkin satu kabupaten atau satu kecamatan kita katakan
Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Misalkan dia tidak tahu kalau seandainya dia punya saudari ini, baik saudari sepupu, sesusuan atau saudari beda ibu atau beda bapak misalkan. Dia tidak tahu, dia nggak kenal misalnya, tapi ruang lingkupnya besar, misalnya kecamatan atau misalnya kabupaten atau provinsi, tidak mungkin kita katakan kepadanya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Akhirnya orang tersebut nggak jadi nikah. Ini muskilah, artinya jadi mudarat kepadanya, nggak mungkin. Oleh karenanya, oleh para ulama, kalau seandainya kaidah ini dilepaskan begitu saja, ma la yatimul wajib illa bihi, pada kasus kita ini, kasihan orang ini, harus ada pembatasnya, harus ditaksis lah, harus sedikit ditaksis atau dibatasi, bahwasanya tercampur dalam satu kampung tertentu, misalnya satu kampung lah, yang mungkin orang tersebut bisa yang saling bertautan, berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu beliau pun menyinggung sebuah kaidah lain, misalkan al-ibratu bil ghalib la bin nadir. Kasus ini banyak sekali. Kaidah dengan al-ibratu bil ghalib la bin nadir. Kalau antum baca al-minhaj, Minhajul Talibin punya Imam Nawawi, atau dalam fikih Syafi'i pada umumnya, penerapan kaidah al-ibrah bil ghalib ini banyak sekali. Bisa mungkin dikumpulkan dari bab taharah sampai akhir, banyak sekali sering beristidlal dengan al-ibrah bil ghalib la bin nadir. Misalkan contoh dalam sholat, misalkan seorang yang mukim, dia tidak mendapatkan air, tapi wajib baginya untuk mengulangi sholatnya. Misalkan dia sholat dengan tayammum, mukim sholat dengan tayammum. Kata Syafi'iyah, wajib dia mengulangi kembali sholat tersebut ketika mendapatkan air. Kenapa? Karena ketika orang dalam kondisi mukim, itu sangat nadir sekali orang nggak ada air. Maka mereka menggunakan muqtarid lah, kaidahnya al-ibratu bil ghalib la bin nadir. Misalkan ketika misalkan Syafi'iyah mewajibkan orang yang keluar, misalkan sesuatu yang keluar dari dari kubul maupun dubur ini, kan wajib dicuci, wajib dibersihkan, istinja wajib. Artinya kullu ma kharaja minas sabilain, itu semuanya wajib dicuci. Nah, bagaimana kalau seandainya, apa sih ilahnya? Katanya talawuz dan seterusnya, atau misalnya ta'abudiyah. Nah, bagaimana seandainya yang keluar adalah batu? Artinya nggak ada sedikit pun pengaruh lah, kalau seandainya batu atau sesuatu yang keras yang tidak akan mempengaruhi. Bagaimana hukumnya? Wajib juga dicuci katanya. Al-ibratu bil ghalib la bin nadir. Ini kaidahnya. Muttarid, artinya berlaku di semua tempat. Kita tidak ingin panjang lebar dalam hal ini. Kemudian contoh yang kedua, idza ishtabahatil maitatu bimuzakkah. Ini juga bangkai dengan hewan yang disembelih. Ini tercampur, dan tidak mungkin kita misalkan untuk menghindarinya, karena barangkali yang kita makan ini adalah bangkai, yang tidak kita makan ini adalah tidak bangkai. Misalkan kalau ada kambing, kambing ini sudah dipotong. Nah, sebagai ini kambing yang tidak dipotong, tanpa sengaja kemudian tercampurlah daging tersebut antara yang dipotong dengan syar'i dengan yang tidak dipotong dengan syar'i, artinya bangkai. Nah, nggak mungkin kita menghindari yang haram ini, yang bangkai ini. Maka semuanya kita buang, tidak kita pakai. Kenapa? Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Karena nggak mungkin kita bisa meninggalkan yang haram ini kecuali dengan meninggalkan yang
halal tadi. Begitu juga dalam kasus yang kedua, yang ketiga, misalkan kalau kita, najis jatuh pada kum itu, ini namanya kum. Jadi lubang yang ada di tangan ini namanya kum. Jadi kalau seandainya dia terkena najis, nggak mungkin kita akan, misalkan kita lupa di mana dia kena, nggak mungkin. Maka wajib bagi kita untuk mencuci seluruhnya. Dan contoh yang keempat adalah misalkan orang yang berhutang ini, al-madin. Ini mungkin kalau kata orang sekarang, biasanya penghutang ini, yang berhutang ini lebih galak daripada pemberi piutang. Makanya ketika baru menghutang, kita mau berhutang, begitu polosnya, begitu manisnya ucapannya. Tapi tatkala sudah jatuh tempo untuk ditagih, galaknya luar biasa. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan ini katanya? Misalkan ada orang berhutang, dia tidak mau bayar hutangnya, padahal udah jatuh tempo, dia udah diberikan mungkin waktu tenggang lah, tapi juga nggak mau bayar dengan berbagai macam alasan. Tapi, kebetulan dia punya akor. Akor ini adalah benda yang tidak berjalan, bisa bentuknya tanah, bisa juga bangunan. Dan kebetulan benda ini dia tidak ada kebutuhan kepadanya, artinya di luar kebutuhannya. Tidak mungkin dia bisa menunaikan kewajibannya itu membayar hutangnya kecuali dengan menjual itu dia punya aset. Tapi dia pun nggak mau, maka bagaimana caranya? Maka kita lapor kepada hakim untuk memaksanya. Karena nggak mungkin dia akan bisa memenuhi atau melaksanakan kewajibannya itu membayar hutang kepada yang memberikan piutang tersebut kecuali dengan menjual barang-barangnya atau asetnya. Maka di sini berlaku kaidah ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Nanti bisa dipraktekkan mungkin. Nanti bisa dipraktekkan kalau antum ada yang hutang sama antum, ternyata nggak bayar-bayar, dia punya motor, sudah laporkan sama hakim, suruh jual motornya. Wallahu a'lam. Monggo, lanjutkan. بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: زيادة الواجب غير المحددة هل تكون واجبة؟ هذه المسألة تذكر بعد قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لشبهها بها وذلك لأن كلا منهما زيادة كلا ليس كلا ما في كلا. بارك الله فيكم. وذلك لأن كلا منهما زيادة في الواجب غير أن الأولى كالشرط للواجب فلا غير أن الأولى ليس أولى هنا. بارك الله فيكم. غير أن الأولى كالشرط للواجب فلا يتم بدونها، والثانية متصلة به من آخره، وهذه الزيادة إذا كانت متميزة لا يختلفون في أنها ليست واجبة، مثل أن يدفع في زكاة الفطر كيسا من الأرز فيه 20 صاعا وزكاته هو وأسرته 15 صاعا، فهذه الزيادة مندوبة. وأما إن كانت غير متميزة مثل الزيادة في الركوع والسجود على القدر الذي تحصل به الطمأنينة فهذه تحصل به الطمأنينة. بارك الله فيكم. الذي تحصل به الطمأنينة فهذه اختلفوا فيها على قولين، ولا يترتب على الخلاف فيها كبير فائدة، إذ لا يظهر للخلاف فائدة إلا
miqdarat tawab illa miqdarat thawab ayuthabu 'alaiha thawabu fardin am thawabu nafilatin wa miqdaru thawab yarji'u ila umurin ukhra min al-ikhlas wa itqan al-amal wa huwa amrun maghibun anna fala nutilu bi Mughayyab. dhikril adillah Mughayyabun فهو anna. أمر وهو أمر مغيب عنا فلا نطيل بذكر الأدلة. Tayyib. Ini masalah masih berkaitan dengan pembagian wajib yang keempat sebenarnya, yaitu wajib dari sisi muqaddar atau ghairu muqaddar. Tapi beliau akhirkan karena ada kaitannya dengan masalah yang ketiga tadi, ma la yatimul wajib illa bihi. Tapi enggak masalah. Jadi dalam kasus ini beliau ingin jelaskan kepada kita bahwa masalah ini katanya disebutkan setelah kaidah ma la yatimul wajib illa bihi karena ada keserupaan lah dengannya. Kenapa? Dari sisi apa sih keserupaannya? Ada persamaannya? Karena kedua-duanya itu merupakan tambahan bagi hakikat wajib itu sendiri. Jadi ma la yatimul wajib illa bihi, kaidah ini ada tambahan pada hakikat wajib itu sendiri. Jadi misalkan seperti la yatimul wajib illa bihi, karena perantara itu kan jadi hukumnya wajib, ini merupakan ziyadah pada wajib. Nah, begitu juga dalam kasus kita ini, ziyadatul wajib ghairu muhaddadah. Ini ghairu muhaddadah, ini juga ada kaitannya. Karena ada tambahan wajibnya. Tapi kata beliau, ada perbedaan keduanya. Kaidah yang ma la yatimul wajib illa bihi dengan kaidah al-wajib ghairu muqaddar, ini katanya, ziyadatul wajib ghairu muqaddar, ini ada perbedaannya. Adapun kalau ma la yatimul wajib illa bihi itu seperti syarat. Artinya nggak akan ada namanya masyarut kecuali ada syaratnya. Jadi masyarut misalkan sholat, ini masyarut. Syaratnya apa? Yaitu wudu. Jadi nggak mungkin ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Jadi nggak mungkin akan terrealisasi sholat kecuali dengan ada syaratnya. Tapi kalau yang kedua ini, kaidah yang kedua yaitu ziyadat al-wajib ghairal muhaddadah. Nah, dia tidak demikian, dia bukan bimanzilati syarat. Artinya dia bukan syarat atas kewajiban itu yang harus ada tatkala ada yang diwajibkan itu sholat. Ini enggak katanya. Tapi kondisinya adalah malah dia bagian atau bersambung dengan kewajiban itu. Gimana? Jadi perlu antum ketahui bahwasanya wajib ghairul muhaddadah ini, wajib ghairul muhaddadah, ziyadah ghairul muhaddadah ini ada dua. Ziyadatul wajib ghairul muhaddadah ini ada dua. Yang pertama ada di mana ziyadahnya ini mutamayyizah. Artinya bisalah dibedakan ini tambahan dari wajib. Misalkan contoh seperti rawatib. Nah, rawatib salat sunnat rawatib itu kan mutamayyizah, ziyadah 'alal wajib. Tapi dia mutamayyizah. Begitu juga misalkan siam Syawal misalkan. Siam Syawal, sit min Syawal. Itu juga ziyadah 'alal wajib, yaitu ziyadah 'ala shaum Ramadan. Tapi itu mutamayyizah, artinya bisa kita bedakan, tidak masalah kalau masalah seperti itu. Tapi ada yang kedua ini. Yang ini yang jadi muskil. Yang mana wajibnya ini tidak bisa dibedakan. Dalam artinya dia nyambung. Sebagai satu kesatuan. Nah, apakah tambahannya itu memiliki hukum yang sama? Dalam artian keseluruhan dihukumi wajib atau sebagiannya, sebagian wajib, sebagiannya sunnah. Mu'allif hafizahullah dalam hal ini menyinggung keduanya.
Nah, yang kedua ini adalah contohnya ruku' dan sujud. Tumakninah dalam ruku' dan sujud. Berapa sih standar tumakninah dalam ruku' dan sujud, kata beliau? Apakah satu kali bacaan, misalkan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, udah setelah itu udah dianggap tumakninah standarnya misalnya. Atau misalkan kalau dia lebih, misalkan subhana rabbiyal azim dia baca 2 kali, 3 kali, sampai mungkin 100 atau 40 kali misalkan. Nah, apakah tambahannya itu tumakninah yang panjang karena panjang bacaan itu termasuk juga bagian daripada wajib, dihukumi wajib keseluruhan, atau sebagiannya wajib? Misalnya gerakan yang pertama yang dikatakan sebagai ruku, yaitu yang namanya ruku pertama, yaitu yang wajibnya. Adapun tambahannya dikatakan sebagai sunnah. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pertama, pendapat jumhur yang mengatakan tambahannya adalah, adapun wajibnya adalah ma yantalib alaihi ism. Apa yang itu masuk dalam kecakupan nama sebagai tumakninah. Nah, misalkan 1 kali ya udah. Selebihnya itu bukan bagian daripada kewajiban. Tapi menurut Abu Ya'la dari kalangan Hanabilah, ini pendapat Abu Ya'la, kalangan Hanabilah mengatakan enggak. Semuanya itu dikategorikan wajib. Kenapa? Karena semuanya berasal dari satu perintah, yaitu perintah wajib. Ketika dia bersumber dari satu perintah, yaitu perintah wajib, dan tidak dibedakan satu dengan lainnya, maka kita hukumi dia adalah wajib keseluruhan. Itu kata Abu Ya'la. Tapi kita katakan kepadanya, apa kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Monggo. Ada yang bisa memberikan jawaban? Gimana kita bilang sama Abu Ya'la? Wahai Imam. Tidak ada yang jawab. Kita katakan kepada bahwasanya tambahan tersebut tidaklah wajib. Dalilnya apa? Buktinya kita boleh meninggalkannya. Sesuatu yang boleh ditinggalkan tidak disifati sebagai wajib. Dan kita juga boleh meninggalkan tanpa ada syarat tertentu, juga tanpa ada penggantinya. Nah, kalau demikian, maka ini menunjukkan bahwasanya tambahan dari yang semestinya merupakan tambahan yang bukan bagian daripada wajib. Berarti hukumnya adalah sunnah semata. Contoh misalkan seperti orang zakat. Seandainya zakat diwajibkan kepadanya cuma misalkan 1/4 dinar. Lalu dia bayar, misalkan dia bayar 1 dinar. Maka kita katakan, kalau seandainya dia tinggalkan 1/2 dinar atau misalkan tambahannya itu, berdosa atau enggak? Enggak. Tapi kalau dia nggak berdosa ketika dia meninggalkannya, dan juga dia tidak dituntut untuk menggantinya, lalu bagaimana kita katakan itu sebagai sebuah kewajiban? Kalau kita sepakat dalam hal ini, berarti yang wajibnya berapa? Ya, pasti sesuai dengan kadarnya kewajiban itu. Jadi sekedar wajib 1/4 dinar tok, sisanya itu adalah sunnah. Sekalipun dia misalnya digabungkan jadi satu. Begitu juga dalam hal tumakninah ini. Tambahannya, sekalipun misalkan ghair mutamayyiz, tidak bisa dibedakan. Artinya dia bersambung dari satu kesatuan. Tapi ketika bisa dilaksanakan sedikit, sisanya tidak dilaksanakan, maka tidak masalah. Kita tidak dituntut untuk mengerjakannya kembali. Karena sudah beres dengan perbuatan yang pertama tadi. Allahu a'lam. Monggo lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Tsumma qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-mandubu ta'rifuhu wa turuqu ma'rifatih. Al-mandubu fil lughah ismun maf'ul min an-nadb wa huwa ad-du'a fayakunu ma'na al-mandub al-mad'u ilayh
وفي الاصطلاح هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. ويعرف كون الفعل مندوبا بطرق كثيرة، منها أولا الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك، كالأمر في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالأمر بمكاتبة العبيد للندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد على الصحابة في مكاتبة عبيدهم، بل أقرهم على إمساك الأرقاء مع علمه بما فيه من الخير. ثانيا الترغيب فيه بذكر ثوابه من غير أمر، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق عليه. ثالثا بيان محبة الله للفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه. رابعا مدح فاعله، كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خامسا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل تقربا من غير أن يأمر به، مثل الاعتكاف. Ya, al-mandub kayaknya definisinya sudah cukup ma'ruf bagi kalian semua, para ustadz, para ikhwah, bahwasanya nadab itu diambil dari kata al-mandub, dari nadab yang artinya doa, ya seruan, panggilan. Adapun secara istilah telah ma'ruf definisinya, yaitu ma talaba syar'u fi'lahu talaban ghairu jazim. Jadi perbuatan yang diminta oleh syarak untuk melakukannya tanpa permintaan yang tegas. Dan mandub ini ada caranya untuk mengenalinya. Jadi beberapa sekitar ada 5 hal misalkan disebutkan oleh oleh mu'alif di sini. Kalau dalam kitab saya Taqribul Usul ila Ilmil Usul, saya sebutkan sekitar 7 lah. Sekitar 7 hal yang saya sebutkan bagaimana kita mengetahui bahwasanya fi'il, sebuah perbuatan, dihukumi mandub. Tapi kita mencukupkan dengan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Pertama, beliau katakan sebuah perintah ketika dia al-amr al-muqtarin bima yadullu ala jawazi tarik. Di perintah yang diiringi perintah, namun perintah tersebut diiringi bahwasanya dia boleh tinggalkan. Contohnya ya, ayat tadi sebutkan fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan juga sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ayat ini. Bahwasanya di antara contoh mandub adalah membebaskan budak mukatab. Dan kita juga telah jelaskan siapa sih budak mukatab itu pada pertemuan sebelumnya, yaitu budak yang membebaskan dirinya sendiri dengan membayar. Jadi dia bekerja, misalkan anggap dengan bayar cicil kepada tuannya. Berapa lama, misalnya setahun atau 2 tahun, terserah. Sudah kesepakatan antara budak dengan tuannya. Jadi dia diberikan kelonggaran oleh majikannya untuk bekerja, misalkan berapa harganya, lalu dia membayarnya dengan cara cicil. Nah ini dalam ayat misalkan kita lihat fakatibuhum. Ini kalau kita lihat secara mujarrad begitu saja, maka kita lihat wah ini mungkin bagi pemula dalam ilmu usul fikih karena tahu kaidah al-amru lil wujub ini termasuk, misalnya fakatibuhum ini termasuk fi'il amr, dan fi'il amrnya adalah dalam sighat if'al. Berarti setiap sighat if'al yang datang dari dalam Al-Quran, dalam hadis atau kalam syari' pada asalnya dibawa kepada perintah, dan asal dari segala perintah adalah wajib. Maka fakatibuhum in alimtum fihim khaira, maka hukumnya adalah wajib untuk memukatabah dengan
kewajiban kepada majikan untuk mukatabah dengan budaknya. Tidak demikian. Jadi ayat ini sekalipun mungkin zahirnya adalah mewajibkan, namun pada prakteknya tidak demikian. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau banyak para sahabatnya memiliki budak. Demikian beliau tidak memerintahkan mereka untuk untuk membebaskan budaknya dengan cara mencicil, yaitu membeli dirinya sendiri. Nah, ini menjadi qarinah atau indikator bahwasanya membebaskan budak dengan cara menjual dengan cara membayar si budak itu dengan cara mukatabah ini tidak wajib, namun hal tersebut anjuran. Kenapa? Karena dalam syariat kita lihat bahwasanya banyak kafarah ketika kita melanggar sesuatu. Misalkan ketika kita melanggar ibadah, sumpah dan seterusnya, pasti syariat sering menyebutkan al-itq, yaitu tahriru raqabah. Ketika membunuh, misalkan ketika melanggar sumpah, ketika melanggar puasa, syariat menganjurkan untuk membebaskan budak. Artinya syariat itu sekalipun tidak secara total membebaskan budak, namun syariat menuju ke sana, yaitu ingin membebaskan budak sebesar-besarnya, sehingga tidak ada perbudakan lagi. Namun bukan meniadakan 100%. Karena pasti nanti suatu saat akan terjadi lagi. Seandainya bumi ini kembali terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kufar. Nah, ketika itu akan ada lagi yang namanya ghanimah, akan ada lagi fai, akan ada lagi jizyah, akan ada lagi namanya as-sabi, dan seterusnya. Jadi istilah-istilah ini kan sementara cuma teori dalam kitab-kitab fikih. Tapi suatu saat akan kembali. Jadi istilah-istilah tadi ghanimah, fai, kemudian juga as-sabi, kemudian juga yang lainnya, banyak istilah-istilah tadi, jizyah, ini akan kembali muncul lagi. Karena tidak ada undang-undang PBB lagi, artinya batasan daerah, batasan negara, undang-undang internasional udah nggak ada lagi, kembali ke sistem masa lalu. Mungkin istilah-istilah ini akan mencuat, bahkan akan kuat lagi pembicaraannya dalam kitab-kitab fikih. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, at-targhib fihi bi dzikri thawabihi min ghairi amrin. Di antaranya adalah syariat memotivasi orang untuk melakukan sesuatu karena di sana ada pahala yang sangat luar biasa. Contohnya misalkan seperti membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ini. Kalau 10 kali, ada yang 100 kali. 10 kali, maka dia seperti membebaskan 4 budak. Kalau saat ini dibaca 100 kali, maka dia dijaga dari syaitan di hari itu. Juga diberikan pahalanya, dihapuskan dosanya. Dan juga seperti ini, yaitu dia seperti membebaskan budak juga. Juga banyak, misalkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Misalkan raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. Salat raka'atul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini juga di antaranya targhib untuk melakukan amal soleh. Misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ini juga targhib. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafilul yatim, artinya orang yang menanggung anak-anak yatim. Ini seperti ini di surga, kata Nabi. Ini sebagai targhib
Atau misalnya waf'alul khaira, dan seterusnya, banyaklah. Bayan mahabbatillah lil fi'li. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan tersebut. Misalkan hadis yang disebutkan oleh beliau, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Begitu juga Allah Subhanahu di antara tanda bahwasanya perbuatan tersebut dianjurkan atau mandub. Allah Subhanahu wa taala memuji orang pelakunya. Siapa? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ibadur rahman. Allah memuji mereka. Nah, ini perlu ada nuktah sangat luar biasa. Dalam Quran, kata ibad biasanya hanya ya ibadi, itu hanya biasanya digunakan oleh Quran, oleh syarak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Seperti contoh wa ibadur rahman. Namun datang dalam satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ibad ini kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah, itu sebagai agar mereka tidak putus asa. Ketika dipanggil bahwasanya ketika mereka, karena pada umumnya Allah menggunakan kata ibad ini kepada orang-orang yang saleh. Panggilan ibad ini pada hamba-hamba yang luar biasa lah taatannya pada Allah. Namun sekali Allah pernah memanggil dengan kata ibad ini, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini dalam surat Az-Zumar. Jadi wa ibadur rahman, ini ketika Allah Subhanahu wa taala memuji pelakunya, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah dan dianjurkan untuk senantiasa dilaksanakan. Nah, ini di antara sifat ibadur rahman adalah mereka berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu. Begitu juga tatkala mungkin orang-orang jahil melecehkan mereka dan seterusnya. Nah, ini seperti di medsos, kita harus siap-siap ini. Di medsos ini orang nggak membedakan mau dia kiai, ustaz, mau profesor, kayak gimana pun mungkin dia dihargai, atau misalkan presiden dihargai di mana-mana, atau bupati, siapapun pejabat atau ilmuwan, ketika mereka pergi ke kampus atau mereka pergi ke masyarakat secara langsung, maka kita dapati mereka akan dihargai. Namun ketika mereka main medsos, nah ini siap-siap ya. Harus ayat ini hadir terus di hadapan kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oke. No problem, artinya tinggalkan saja, nggak usah digebrak atau nggak usah dihiraukan lah, atau apalagi diladeni. Ini semakin gede nanti kepalanya. Kadang juga kita di medsos ini mungkin untuk saya pribadi, untuk kita semua lah, agar berusaha menulis sesuatu yang tidak menimbulkan polemik nasional yang biasanya tidak akan habis-habisnya untuk dibahas orang. Semaksimal mungkin menghindari dari segala bentuk polemik. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan, cara untuk mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mandub. Fi'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya. Jadi Nabi SAW melakukan sesuatu dalam bentuk taqarrub, tapi beliau tidak memerintahkan kita untuk, artinya memerintahkan sebagai bentuk kewajiban. Misalkan i'tikaf. I'tikaf di bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan, tapi meski demikian Rasulullah SAW terus menjaganya. Sampai akhir hayatnya beliau tetap beriktikaf. Bahkan istri-istrinya, para sahabat juga beriktikaf. Tapi meski demikian Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk beriktikaf. Dalam artian perintah wajib, bukan perintah sunnahnya. Karena segala perbuatan Nabi SAW pada umumnya adalah perbuatan
yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nah, itu mungkin ada udah kayaknya. Atau ini tambahan lagi, mungkin ini yang saya ambil dari kitab saya, bahwasanya at-tasrih bil lafzi sunnah, ini tambahannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan lafaz sunnah secara eksplisit lah. Contohnya apa? Inna Allah tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i wa Ibnu Majah. Akan tapi hadis ini adalah dhaif. Inna Allah tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamah. Syahidnya adalah wa sanantu lakum qiyamah. Dan aku menganjurkan. Nah, sunnah ini di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat sanantu lakum qiyamah. Itu tentunya berbeda dengan lafal yang pertama, farada siyama Ramadan. Nah, di sini menggunakan kata farada. Yang kedua, sanantu lakum qiyamah. Tapi mungkin orang bisa mengatakan enggak. Lafaz sunnah ini, sunnah sini mungkin maksudnya adalah wajib, tapi kita katakan enggak. Kita ketahui bahwasanya sholat tahajud itu tidak wajib. Bahkan dalam hadis yang sahih juga, bahwasanya qiyam Ramadan juga tidak wajib. Karena Nabi SAW pernah ketika para sahabat ikut melaksanakan qiyam Ramadan, Nabi SAW lalu tidak keluar rumah. Dikhawatirkan perbuatan qiyam Ramadan itu menjadi wajib bagi mereka. Nah, ini berarti menunjukkan wasanantu lakum qiyamah at-tasrih bi lafzi sunnah, yaitu Nabi SAW secara eksplisit menggunakan kalimat sunnah. Seperti misalkan juga al-ashru minas sunan, misalkan 10 hal termasuk sunan. Nah, seperti istinsyaq, istinzar, seterusnya. Tapi ternyata dalam hadis tersebut masih ada sebagian ada yang wajib seperti khitan misalkan. Ini wajib. Kemudian juga diantaranya adalah at-tasrih bi al-afdaliyah al-warid minasyar'i, katanya. Jadi Rasulullah SAW menggunakan lafaz afdaliyah, lebih afdal misalnya. Contohnya apa? Nabi SAW mengatakan, man tawadda'a yawma al-jumu'ati fiha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan barang siapa yang wudu di hari Jumat fa biha wa ni'mat. Ya, maksudnya adalah baik, bagus, enggak masalah. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Akan tapi kalau dia mandi, maka mandi ini lebih utama. Nah, di sini ada kata afdal. Fal ghuslu afdal. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad, dan hadisnya sahih. Nah, ini tambahannya dari saya. Jadi ada sekitar 7 hal. Tambahannya adalah at-tasrih bi lafz sunnah. Artinya secara eksplisit Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya perbuatan ini adalah sunnah atau mandub, atau Nabi SAW secara eksplisit menyebutkan bahwasanya perbuatan ini lebih utama dibanding yang lainnya. Nah, dengan demikian insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan apakah mandub ma'murun bihi haqiqatan atau tidak. Insya Allah. Tafadhal kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan. Itu jangan lupa di absennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.
Apa? Bagus, ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi dahulu mungkin saya ingin flashback lah sedikit. Maqasidus syariah dan usul fiqih, apakah dia satu kesatuan atau dia ilmu yang berbeda? Nah, ini perlu diketahui. Dahulu ulama yang pertama kali menyinggung masalah maqasidus syariah adalah Imamul Haramain dalam kitabnya Al-Burhan. Nah, di sana beliau mulai menyinggung masalah apa sih maksud syar'i dari syariat ini keseluruhan. Beliau menyinggung bahwasanya maqasidus syar'i itu ada 5 hal. Ini masih tidak secara runut. Cuman beliau menyinggung bahwasanya maksud syar'i dari ini untuk menjaga agamanya, untuk menjaga jiwa, akal, harta, begitu juga menjaga kehormatan dan seterusnya. Lalu kemudian hal ini disempurnakan oleh muridnya, yaitu Imam Al-Ghazali. Mulai menyebutkan secara eksplisit 5 hal ini, bahwasanya dalam, jadi ada daruri, kemudian haji, kemudian tahsini, kemudian tatimmah lah. Apa sih maksudnya daruri? Nah, tadi itu. Jadi 5 hal tadi, maksud dari syar'i ini adalah 5 hal tadi, yaitu menjaga agama dan seterusnya. Namun itu masuk dalam kategori daruri, di mana kalau seandainya dia maksud daruri ini rapuh, maka akan hancur, mafsadatnya luar biasa. Misalkan kalau hal agama ini kalau nggak dijaga, maka bisa hancur banyak hal. Begitu juga kalau jiwa ini nggak dijaga, maka akan hancur banyak hal. Begitu juga dalam hal kehormatan, harta dan seterusnya. Artinya kerusakan luar biasa akan muncul. Kalau haji lebih turun lah. Artinya kita tidak bisa kalau kita tinggalkan hal tersebut, ini akan menjadi kesulitan bagi kita. Seperti jual beli, misalkan seperti jual beli salam lah. Artinya kita bayar dulu, nanti barangnya belakangan. Nah, ini jual beli salam. Atau misalkan seperti sewa. Sewa ini kan kadang kita bayar dulu, baru kita menikmati kadang, dan menikmati barang yang kita gunakan ini pun tidak langsung ketika itu, kadang masih bertahap. Artinya nggak langsung, padahal dia menerima mungkin uangnya langsung, tapi manfaat yang kita terima sifatnya nggak langsung. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya haji, yang kita butuhkan. Nah, kalau ini nggak dibuka oleh syariat, maka ini akan menimbulkan kesulitan juga. Atau sifatnya adalah setelah haji adalah tahsini. Misalkan dia jadi dia tidak langsung, misalkan menunjukkan hal tersebut merusak, namun dia sebagai keindahan lah bagi syariat, seperti misalkan mencuci, atau juga menunjukkan akan keindahan dan bagusnya syariat kita, seperti misalkan masalah najasah ini, atau masalah jilbab. Jilbab itu termasuk juga maksud syar'i, tapi dia dalam kategori tahsini. Makanya kalau misalkan orang berobat, kalau seandainya dia harus menyingkap sebagian daripada auratnya, dibolehkan oleh syariat. Karena apa? Karena ada maksud daruri yang mesti dia ingin capai, wujudkan. Seperti sakit atau melahirkan, seterusnya. Atau misalkan najis, mencuci. Ini kalau misalkan seseorang, misalkan, tapi bukan berarti
maksud tahsini ini bukan berarti dia tidak wajib, bukan berarti tidak wajib ketika saya katakan demikian. Tidak. Dia ada yang wajib, ada yang sunnah dan seterusnya. Seperti mencuci dan seterusnya, ini adalah wajib. Tapi kembali kepada kisah tadi. Jadi maqasid syariah ini belum dikatakan sebagai maqasid syariah dalam bentuk ilmu tersendiri. Dan semuanya masih menyatu dalam ilmu usul fiqih. Dan dibahas dalam bab al-maslahah dan mursalah. Karena di sanalah. Jadi ketika dia masuk dalam bab maslahah dan mursalah, disinilah dia akan berbicara tentang illah, tujuan. Kenapa syariat misalkan mengharamkan ini? Kenapa syariat membolehkan ini? Dan seterusnya. Di sana kemudian mereka menyimpulkan sebuah illah. Nah, dari illah itu kemudian mereka melebarkan makna kepada kasus-kasus lain sehingga tercakup dalam satu payung hukum. Nah ini, jadi dari kasus ini, usul fikih dengan maqasidus syariah sesuatu yang sama dari sisi ini. Namun kemudian seiring dengan perjalanan ternyata maqasidus syariah ini lalu dibahas secara tersendiri. Jadi maqasidus syariah ini lebih kepada membahas illah. Karena illah ini jadi dibangun di atas illah. Karena tanpa kita menetapkan kasus ini, mengatakan bahwasanya syariat Islam ini mu'allal atau ahkamullah atau af'alullah ini mu'allal, maka nggak mungkin kita membangun maqasidus syariah. Ketika kita yakin bahwasanya ahkamullah ini mu'allal, karena Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya sebagai hakim. Karena seorang yang hakim nggak akan meletakkan sesuatu kecuali ada manfaatnya, ada mudarat yang dihindari dan ada manfaat yang ingin diwujudkan. Ini hakim. Karena nggak mungkin seseorang, misalkan kita saja sebagai manusia, walillahil matsalul a'la, kita saja meletakkan undang-undang, apa saja itu, kita pasti ada tujuannya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyifati dirinya sebagai hakim? Pasti ada tujuannya. Ketika kita menyatakan ada ini, maka ketika kita telah tetapkan bahwasanya ahkamullah wa syar'uhu mu'allal, artinya berillah, maka dari sinilah kemudian kita nanti bisa menerapkan maqasid syar'i. Kenapa Allah Subhanahu wa taala misalkan mewajibkan ini? Kenapa mewajibkan ini? Melarang ini dan seterusnya. Contoh kecil misalkan. Contoh maqasid syar'i dalam Quran banyak sekali. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nah, di sini Quran menjelaskan atau menaskan bahwasanya kenapa dilarang misalkan harta ghanimah itu hanya diberikan kepada sebagian orang saja. Karena itu diharapkan daul kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi kalau bahasa sekarang bahasa modernnya dikuasai oleh sebagian orang saja. Stop. Ya itulah maksudnya. Saya lupa. Monopoli. Dia dimonopoli, maaf. Misalkan dimonopoli oleh sebagian orang. Kala yakuna dulatan bainal aghniya. Di sini Quran memberikan nas. Maksud dari kenapa ini diberikan kepada semuanya, tidak agar tidak dimonopoli oleh sebagian orang saja. Begitu juga kenapa Quran mengatakan ya ayyuhalladzina misalkan innallaha ya'murukum inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita salat? Kata Quran memberikan di sini. Maksud daripada salat ini tujuannya adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ketika orang mampu melaksanakan salat dengan sebaik mungkin, maka tujuannya adalah salat ini mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, di sini Quran telah menyebutkan secara eksplisit maksud daripada pelaksanaan salat itu sendiri.
Kalau secara umum ada yang mengembalikan tujuan syariat itu cuma satu katanya, atau dua. Ini yang dikatakan oleh Al-Iz Ibnu Abdissalam, yaitu tahsilul jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jadi tujuan daripada syariat ini secara keseluruhan cuma dua ini katanya. Jalbul masalih, yaitu mendatangkan, mewujudkan maslahat, dan yang kedua adalah dar'ul mafasid, meniadakan atau meminimalisir yang namanya mafsadah. Tapi ada yang mengatakan tujuan dari meminimalisir mafsadah ini kan maslahah. Jadi pada intinya katanya tujuan daripada syariat ini semuanya satu hal saja, yaitu jalbul masalih, yaitu tahsilul masalih, yaitu mewujudkan maslahah. Nah ini, ada yang mengatakan enggak, sebenarnya seluruh tujuan daripada syariat ini berpusat pada satu hal saja, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi syariat ahkam syar'i ini semuanya disyariatkan oleh Allah itu hanya satu tujuannya, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya illahnya adalah al-inqiyad wal istislam. Taat hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud syar'i. Secara general atau secara universal. Jadi kalau maksud syar'i ini ditanya, kenapa Anda sholat, kenapa Anda puasa Ramadan, kenapa Anda haji, kenapa Anda mencium misalnya Hajar Aswad, kenapa Anda mengusap, kenapa Anda tawaf 7 kali. Apa yang ditanyakan kepada kita, menjawabnya dengan satu jawaban tadi. Atau dengan kita katakan tujuan ini semua adalah jalbul masalih. Jadi dari sisi ini, ketika ilmu maqasidus syariah ini dipisahkan, dia dianggap daripada usul fiqih. Jadi kepada makna yang sifatnya tidak terlalu mendalam. Tapi maqasidus syariah ini lebih melihat kepada wakeknya, kondisi sehingga kita kalau seorang dokter misalkan tepat kepada pasiennya. Nah, dengan maqasidus syariah seolah-olah usul fikih ini satu sisi. Jadi dari sisi misalkan ayat ini mengatakan ini, wah ini misalkan ayat ihtimal mengandung kemungkinan ini. Lalu misalkan dengan kaidah lainnya. Padahal mungkin untuk ditarjih dengan maqasid syar'i. Contoh misalkan i'tibarul ma'alat ini kan termasuk melihat maqsad syar'i. Kasus Umar lah radhiyallahu anhu. Kasus Umar radhiyallahu anhu. Beliau sahabat ini sudah mulai main-main dalam hal, lalu beliau akhirnya menetapkan bahwasanya kali jatuh itu dianggap talak bain, bukan talak satu. Karena orang ini sudah tentang masalah talak ini. Akhirnya beliau memiliki pikiran maqsad. Ini kalau seperti ini terus, ini bisa jadi main-mainan. Ini sangat berbahaya. Kesimpulan, beristinbat bahwasanya talak syar'i atau talak 3 ini
Adapun dalam Sahih Muslim katanya dalam hadis Ibnu Abbas itu bahwasanya adapun talak 3 di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar dan 2 tahun di zamannya Umar katanya termasuk di antara talak 3 itu dianggap sebagai jatuh talak 1. Tapi anehnya Al-A'imah Al-Arba'ah tidak ada satupun yang melaksanakan, padahal dia disebutkan dalam hadis Muslim. Tapi katanya karena hadis tersebut dianggap mu'allal. Ada illahnya, mu'allal. Ada illahnya. Imam Ahmad sendiri biasanya yang begitu menjaga, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya. Artinya yang memiliki tahu hadis tersebut, kenapa tidak diamalkan oleh Imam Ahmad. Nah, kata beliau katanya, saya merasa segan untuk menyelisihi banyak sahabat. Artinya banyak daripada sahabat yang mengatakan bahwasanya pendapat tersebut setuju dengan pendapat Umar. Nah ini kan gak mungkin sahabat begitu banyak, apalagi sekelas Umar, untuk meninggalkan sebuah hadis yang sahih. Nah ini menjadi celah untuk menolak hadis tersebut, sekalipun itu di Sahih Muslim. Nah, melihat kemudian ilmu maqasidus syariah ini, ilmu yang tampak menunjukkan kesempurnaan di zamannya Asy-Syatibi. Nah, di sana sebagai sebuah ilmu yang membahas maqasidus syar'i. Nah, ketika itu maka maqasidus syariah ini sampai-sampai dijadikan oleh Asy-Syatibi sebagai salah satu di antara syarat mujtahid, syarat istihad. Kemudian penamaan maqasidus syariah ini dicetuskan oleh Ibn Ashur. Ini orang yang pertama kali menamakan kitab dengan maqasidus syariah, yang kemudian dibagi menjadi 2, maqasid syariah am, ini ammah dengan khassah. Dari sini para ulama mengatakan jadi maqasidus syariah ini berbeda dengan usul fiqh. Tapi sebagian ulama lain seperti misalkan Syekh Abdullah bin Bayyah, beliau mengatakan enggak, maqasidus syariah ini termasuk bagian daripada usul fiqh. Bukan qasiman lahu, bukan lawan daripada usul fiqh, tapi qisman min usul, bagian daripada usul fiqh. Bukan lawan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Tidak ada pertanyaan lain lagi? Kalau gitu kita tutup. Masuk dari chat satu, Ustaz. Ya. Bertanya tentang 2 perempuan yang mirip, saudarinya dan ajnabi. Maaf, suaranya kedengeran? Tentang kasus 2 perempuan yang mirip, ajnabiyah dan saudarinya. Ini termasuk layatimul wajibul nabi, bahwa wajib. Ya. Bagaimana pertanyaannya? Apakah itu kasusnya termasuk untuk ke kaidah tersebut, Ustaz? Mungkin minta dijelaskan kembali. Oh iya, tadi kasus misalkan ada wanita yang ada 2 wanita. Wanita yang pertama adalah saudarinya, cuman dia nggak tahu apakah itu saudarinya. Maksud dalam artian dia nggak kenal, padahal mungkin dia saudarinya karena persusuan misalkan, atau dia saudari karena mungkin nggak pernah ketemu dalam satu komunitas terbatas. Nah, ada wanita lain yang ingin dia nikahi, cuman dia tidak bisa melaksanakan pernikahan tersebut karena ada kemiripan di antara keduanya. Nah, dia menikahi saudarinya kan haram. Nah, lalu
Dia tidak mungkin bisa tidak mungkin dia bisa meninggalkan yang haram tersebut kecuali dengan meninggalkannya. Nah, apa kaitannya dengan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, yaitu dari sisi wujubut tarki. Jadi wajib meninggalkan. Gak mungkin dia akan bisa meninggalkan yang wajib, yaitu meninggalkan wajib wujubut tark. Ini wajib, gak mungkin dia bisa meninggalkan wanita tersebut. Yang haram ini wujub tarkil haram, gak mungkin dia bisa meninggalkan yang haram ini kecuali dengan meninggalkan yang haram. Karena wajib hukumnya meninggalkan yang haram. Tapi dia tidak bisa meninggalkan yang haram itu kecuali dengan meninggalkan yang lainnya, yaitu dengan perantara tersebut. Kira-kira jelas atau kurang jelas? Jadi dia disifati wujub. Meninggalkan ini wajib atau enggak? Wajib. Ketika dia wajib meninggalkan, maka dia secara langsung masuk dalam kategori ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi dia dilihat dari sisi atau sudut pandang itu. Adapun dari sisi yang lain mungkin dibikinkan kaidah yang lain, yaitu ma la yatimu tarkul haram illa bihi fahuwa haram. Yaitu kita lihat dari sisi zatnya. Misalkan hukum zatnya, misalkan ini haram, misalkan menikahi saudari itu haram hukumnya. Namun nggak mungkin kita akan namun tidak bisa kita meninggalkan yang haram ini kecuali dengan meninggalkan yang lainnya. Ketika itu bisa kita katakan la yatimu tarkul haram illa bihi fahuwa haram. Akhirnya jadi yang halal pun jadi haram. Tapi dari sisi yang lain bisa kita katakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maksudnya adalah wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Nah, ketika kita wajib meninggalkannya, maka nggak mungkin hal ini bisa terrealisasi kecuali dengan meninggalkan yang lainnya juga, ya. Yang ada syak di sana, ada keraguan di sana. Mudah-mudahan jelas. Gimana? Sudah? Assalamualaikum Ustaz. Bisa satu lagi Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo. Kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi ini lebih cenderung ke usul fikih atau ke kaidah fikih Ustaz? Ya, kaidah fikih, kaidah usul fikih. Di kedua-duanya bisa masuk. Ada beberapa kaidah dalam usul fikih ini yang termasuk kaidah fikih. Seperti urf. Urf itu termasuk di antara kaidah fikih dan juga usul fikih. Misalkan juga at-taisir, al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu juga masuk dalam kategori usul fikih dan fikih. Ada kalau kitab guru saya ini yaitu Dr. Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau dosen saya dulu di pasca sarjana di S2 dahulu, ngajar usul fikih. Ngajar kaidah fiqhiyah. Beliau ada kitab desertasinya lah, ada Al-Qawaid Al-Mushtarakah. Artinya qawaid yang mushtarakah. Kaidah-kaidah yang mushtarakah antara fikih dan usul fikih. Artinya dia masuk terkadang dalam usul fikih, terkadang juga fikih. Nah, di antaranya tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini termasuk di antara kaidah yang masuk dalam kedua ilmu ini. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita temu dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum.